sebagai ukuran untuk membedakan orang. Kita diajak untuk melampaui hal-hal seperti itu, karena inilah satu-satunya cara untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kita mohon dalam Ekaristi pagi ini agar kita belajar mencintai semakin utuh, semakin lengkap, semakin tulus, atau semakin sempurna yang diajarkan oleh Bapa tadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Tuhan mengasihi kita, sehingga kita boleh hidup menjadi anak-anaknya. Dan sekarang kita gilirannya dipanggil dan diutus juga untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh-musuh kita. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa menjalankan perintah kasih ini dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah merendahkan diri dan rela menjadi miskin demi kami. Semoga kami pun semakin kaya dalam pelayanan kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus secara umum pada garis besarnya itu adalah hampir sama. Tadi dikatakan dalam Injil hari ini, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Jadi Yesus pun menyampaikan apa yang sudah diajarkan. Hanya kekhususan ajaran Yesus ini menyangkut satu hal. Yesus menantang kita untuk mengasihi musuh-musuh kita. Dan itu yang tidak ada dalam Perjanjian Lama. Yesus mengatakan bahwa jika kita mengasihi musuh, kita menunjukkan kasih seperti yang ditunjukkan oleh Allah kepada semua orang. Allah itu menerbitkan matahari untuk semua orang. Allah juga menurunkan hujan untuk semua orang, termasuk untuk orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Dan kasih Allah yang seperti ini mestinya juga menjadi kasih kita. Kata-kata Yesus, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Ini tidak mau mengatakan bahwa kita itu harus sempurna dalam arti tidak ada cacat. Itu tidak mungkin. Sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna dalam arti tidak ada cacat apapun. Yang dimaksudkan haruslah kamu sempurna dalam kata-kata ini adalah kita belajar untuk menjadi utuh, menjadi lengkap, menjadi sempurna dalam hal ini adalah kalau kita ingin mengasihi secara utuh dan lengkap seperti Allah mengasihi kita, maka kita pun juga harus belajar mengasihi musuh-musuh kita. Itu yang dimaksudkan oleh Yesus, hendaklah kamu menjadi sempurna. Itu dalam kerangka kalau kita ingin mengasihi seperti Allah, yang kasihnya itu utuh, maka mau tidak mau kita juga harus belajar mengasihi musuh-musuh kita.
Dan kalau dengan cara seperti itu, kita menjadi sempurna. Dan harus kita mengerti siapa musuh itu. Siapa yang disebut oleh musuh dalam Injil hari ini. Musuh di sini itu dimaksudkan adalah siapapun orang yang kita anggap sebagai asing, atau paling tidak kita asingkan dengan cara kita yang negatif. Misalnya karena dia berbeda agama, dia berbeda etnis, dia berbeda golongan politiknya, maka kita singkirkan. Dengan menyingkirkan orang seperti ini karena berbeda dengan kita menempatkan orang itu sebagai musuh kita. Dan ini dilarang oleh Yesus. Kasih Tuhan menjadi ukuran kesempurnaan kasih kita, karena kasih Tuhan itu melampaui batas sosial, etnis, agama, politik, atau apapun yang dipakai oleh manusia untuk mengukur dan membedakan manusia. Kasih Tuhan itu mengatasi semuanya ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita mengasihi yang melampaui batas-batas sosial, ekonomi, politik, etnis, agama seperti ini yang dilakukan oleh Allah? Mungkinkah kita mengasihi seperti Allah dalam arti ini? Apakah ini bukan sesuatu yang mustahil? Yesus tidak pernah memerintahkan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Karena itu mengasihi yang melampaui batas sosial, ekonomi, politik, budaya, agama sekalipun, itu adalah mungkin. Memang mengasihi musuh, mengasihi yang melampaui batasan-batasan tadi, itu sangat-sangat sulit. Dan biasanya manusia ketika menghadapi kesulitan, itu cenderung menjadi menyerah. Apalagi saudara-saudari yang terkasih, kalau ketika mengasihi seperti ini, orang tidak melihat apa sih untungnya kalau saya mengasihi orang itu. Lebih-lebih kalau keuntungannya itu dikaitkan dengan materi. Ketika orang itu merasa tidak ada untungnya, untuk apa saya harus mau mengasihi seperti itu? Tetapi sebaliknya ketika kita punya kepentingan, dimanapun orang itu dan dalam keadaan apapun orang itu, kita bela. Kita bisa harus pergi ke tempat jauh sana dalam situasi pandemi seperti ini, karena orang yang ada di sana itu ada kepentingan denganku. Dan saya harap ketika berelasi baik seperti ini, kepentingan itu bisa terus terjalin dengan baik. Itulah kita manusia, mencintai ketika ada kepentingan tertentu. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diajak oleh Tuhan untuk mengasihi musuh itu sangat sulit. Kita bisa bertanya demikian, apa sih untungnya kalau kita membenci sesama? Kok sulit sekali untuk diatasi? Apa sih untungnya ketika kita membenci sesama itu? Bukankah itu justru malah merugikan kita? Malah membuat kita tidak nyaman dan tidak bahagia dalam hidup ini. Karena itulah saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita ditantang untuk bisa menerima semua ajaran Yesus. Bukan hanya bagian-bagian yang kita sukai. Kita menerima semua ajaran Yesus, termasuk ajaran yang sangat sulit untuk mengasihi musuh. Kita ditantang untuk menjadi anak-anak Allah, untuk belajar melampaui kepentingan ekonomi, politik, ras, etnis, agama, keyakinan, dan apapun yang sering dipakai sebagai ukuran untuk membedakan orang. Kita diajak untuk melampaui hal-hal seperti itu, karena inilah satu-satunya cara untuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kita mohon dalam Ekaristi pagi ini agar kita belajar mencintai semakin utuh, semakin lengkap, semakin tulus, atau semakin sempurna yang diajarkan oleh Bapa tadi. Kasihilah musuh-musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Marilah
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Semoga karena cinta kasih itu, kami digerakkan untuk hidup dan melayani sesama, sambil terus berharap memandang kemuliaan-Mu yang abadi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, dan karya pelayanan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini Pranekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.